Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, sehingga kita bisa kembali berhadir di pembelajaran sirah pada hari ini. Dan setelah kita mengikuti perayaan atau pelaksanaan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga hari peringatan Tahun Baru Islam atau momentum Hijriyah, momentum hijrah, tahun baru Islam, umat Islam kita semua. Dan alhamdulillah juga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dipelihara oleh Allah dari segala musibah dan juga dijaga Allah dari segala wabah dan penyakit pandemi yang selama ini masih perhatian kita untuk dihindari dan dijaga diri kita untuk terhindar darinya. Nah, anak Ustadz tentu masih hangat di benak kita masa-masa peringatan momentum Tahun Baru Islam atau momentum Hijriyah, yang mana diawali dengan proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan materi kita di kitab Sirah Khulasan Nurul Yakin di bab ke-18, di mana sebelumnya kita bab 17 dengan tema jam'uhu li'ashiratihi. Nah, saat ini kita masuk ke bab 18, ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tema yang judulnya kemarahan kaum Quraisy atau orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali pelajaran hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam pembelajaran. Dan nanti sebagaimana biasa, nanti ada 4 pertanyaan untuk kajian hari ini, dan bisa antum simak di saat pembelajaran di tengah-tengah penjelasan nantinya ya. Baik, hari ini temanya sangat menarik juga, tentang bagaimana kemarahan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bertanya, kenapa kaum Quraisy itu menjadi marah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Silakan antum buka di kitabnya, kitab Khulasan Nurul Yakin, halaman 23, judul ke-18, bab 18. Yang pertama, tabaddala hubbu Quraisyin linnabiyyi bugdan. Kecintaan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi rasa benci. Berubah menjadi rasa benci. Kenapa ini berubah? Tentu ada alasannya. Kenapa? Karena pada periode ini Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, atau yang kemarin judulnya ad-da'watu jahran. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Quraisy ini, setelah mengajak di awal kemarin kerabat beliau, keluarga beliau, sekarang mengajak secara umum gitu. Nabi Muhammad SAW mengajak memeluk agama Islam ya. Itu yang membuat mereka menjadi, yang sebelumnya mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu menjadi benci. Wa qurbuhum lahu bu'dan, dan yang awalnya tadi dekat menjadi jauh. Kenapa dekat? Karena mereka satu suku. Karena kekerabatan satu suku itu membuat mereka dekat. Karena
kesukuan bangsa Arab pada saat itu mereka sangat kuat sekali, ya, sangat erat sekali kesukuan mereka, sehingga itu menjadi ikatan yang sangat kuat. Tetapi setelah ini, ya, yang tadi wa qurbuhum lahu bu'dan, dan dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad SAW menjadi jauh. Wasidquhu kadziban, dan kejujuran, kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai dusta. Wa amaluhu huzuan, dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tindakan beliau menjadi bahan olok-olokan atau bahan ejekan. Ini yang terjadi, ya, pada saat itu, ya, yang bangsa Quraisy, kaum Quraisy menjadi marah kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang tadinya cinta berubah menjadi benci, yang semula dekat berubah menjadi jauh, ya, yang semulanya beliau dianggap orang yang jujur, dianggap menjadi pembohong, ya. Wa amaluhu huzuan, dan semua perbuatan beliau dianggap sebagai bahan, dijadikan sebagai bahan ejekan atau bahan olok-olokan. Nah, di dalam sirah lain, ya, dikatakan, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa terdapat banyak golongan sebenarnya yang yang menanggapi dakwah Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kaum Quraisy pada saat itu, kalau bisa kita bagi, itu bisa terbagi menjadi 4 golongan. 4 golongan yang menyikapi dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan itu. Golongan yang pertama adalah orang yang menerima atau beriman, ya. Jadi tidak semua kaum Quraisy menolak, ada juga yang beriman. Dan mereka itu yang disebut sebagai orang-orang yang pertama masuk Islam, atau as-sabiqunal awalun. Jadi mereka langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, golongan kedua, ada orang yang mereka menolak tapi tidak memusuhi. Jadi nolak aja, nggak menerima tapi nggak memusuhi, tidak fisik, tidak menyakiti, tidak mengolok-olok, ya. Tapi mereka menolak saja, gitu, tanpa memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan golongan ini sebagian nanti di kemudian hari mereka menjadi beriman. Yang asalnya menolak, karena belum bisa menerima, tapi nanti di kemudian hari sebagiannya ada juga yang beriman. Nah, golongan ketiga itu ada yang menolak plus memusuhi. Jadi selain menolak juga memusuhi, ya. Hingga terjadi konfrontasi, kalau istilah sekarang itu konfrontasi sosial, politik, ekonomi, ya, dengan menyakiti Nabi dan para sahabatnya, ya. Diperlakukan yang tidak layak, bahkan sampai kepada tindakan fisik yang dilakukan mereka kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini golongan ketiga ini yang dimotori atau dipimpin, tokohnya adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, golongan ketiga ini yang begitu besar, gitu, gangguannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan kemarahan mereka. Kenapa mereka marah? Karena Nabi mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan agama mereka sebelumnya, kepercayaan mereka sebelumnya. Nanti di bagian 2 ada dijelaskan, ya, kenapa mereka marah. Nah, yang keempat, di golongan keempat, yaitu golongan orang yang kalau istilah sekarang itu wait and see, yang menunggu dan melihat situasi atau sikon. Nah, sebagian beriman, sebagian munafik. Mereka ini yang bimbang, di dalamnya masih ada keraguan dan masih bimbang. Kenapa mereka bimbang? Karena mereka mengenal sosok Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang dalam catatan pikiran mereka tidak pernah berbohong, mulia, akhlaknya dan lain-lain. Bahkan mereka sendiri memberinya gelar sebagai al-amin. Nah, satu sisi mereka percaya terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat baik, sangat mulia. Satu sisi mereka masih belum bisa meninggalkan
kepercayaan nenek moyang mereka yang sudah ya turun-temurun dilakukan mereka, itu menyembah berhala dan lain-lainnya. Itu yang pada intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka bingung dan wait and see tadi. Menunggu dan melihat situasi. Kenapa mereka menunggu? Karena mungkin ada yang mau menerima tapi takut terhadap keluarganya, terhadap kedudukannya, terhadap tindakan Abu Lahab dan teman dan pengikutnya gitu. Mereka masih takut untuk melakukan itu. Baik, kita masuk ke pembahasan belum setelahnya, bagian nomor 2. Wadzalika, pertanyaan pertama untuk penjelasan pertama tadi ada di bagian paling bawah, di bagian sebelahnya halaman 24 di As'ilah. Hal zadat mahabbatu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tatihi. Nah, artinya Ustaz bacakan, silakan antum catat. Apakah kecintaan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertambah setelah diutusnya beliau menjadi nabi atau setelah diperintahkannya beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan kepada mereka? Apakah kecintaan mereka bertambah? Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bagian kedua. Wadzalika munzu da'ahum ila ibadatillah. Dan tadi benci, tadi jauh, yang tadi dekat jadi jauh tadi. Wadzalika munzu da'ahum, dan itu terjadi semenjak beliau mendakwahi mereka. Semenjak Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka ila ibadatillah, untuk menyembah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Wa'aba alihatahum, dan meninggalkan atau mencela, aib, mencela berhala-berhala mereka. Karena pada saat itu masih banyak berhala di sekitar lingkungan Ka'bah. Wa nasaba kulla man abadaha ila dhalal, dan menganggap atau menganggap semua orang yang beribadah kepada berhala-berhala itu sebagai tindakan yang sesat. Muhammad SAW meminta mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan berhala, menyembah berhala. Kenapa? Karena menyembah berhala itu adalah sebuah tindakan yang sesat. Itu yang tadi yang sampai kita tadi membuat mereka menolak dakwah Nabi. Kenapa? Karena bagi mereka keyakinan nenek moyang yang sudah turun-temurun dari datu, turun ke kai, turun ke abah, turun ke anak, turun ke cucu dan lain-lain, itu sudah sangat kuat sekali. Sehingga bagi mereka tidak bisa meninggalkan itu. Ya. Itu yang membuat mereka tadi marah, ya, dan tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi tadi kan ada 4 golongan, ya. Segolongan ini yang mereka menolak, ada yang menolak memusuhi, ada yang menolak tidak memusuhi. Pertanyaan kedua, mundu mata. Ada ya di As'ilah di halaman 24 di atas bab 19. Mundu mata. Sejak kapan mereka menolak atau sejak kapan mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW? Sejak kapan? Tadi ada di pembahasan nomor 2. Baik, pembahasan nomor 3. Walaqad saru ila ammihi, dan mereka datang kepada paman Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini tidak disebutkan namanya, tetapi saya sampaikan bahwa yang mereka datangi adalah paman Nabi Abu Thalib. Paman Nabi Abu Thalib yang mereka datangi oleh kaum Quraisy tadi. Kenapa? Karena Abu Thalib juga merupakan pemuka Quraisy pada saat itu, ya. Laqad saru ila ammihi. Mereka datang kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, wa talabu minhu ayyamna ar-rasul sabbi alihatihim. Dan mereka meminta, talabu dari kata talaba
yatlubu, kalau satu orang talaba, dia meminta. Kalau 2 orang tolaba panjang, kalau 3 orang atau lebih jamak tolabu. Dan mereka telah meminta, ini fi'il madi ya. Wa talabu minhu, dan mereka meminta siapa? Meminta Abu Thalib paman Nabi, ayyamna ar-rasula, untuk melarang atau mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sabbi alihatihim, dari ya, menghinakan atau dari mencela ya, Tuhan-Tuhan mereka. Siapa Tuhan-Tuhan mereka tadi? Yaitu adalah berhala-berhala tadi. Berhala-berhala yang mereka sembah, mereka buat sendiri, mereka sembah sendiri. Wa tadlili abaihim, dan dari menganggap sesatkan bapak kakek moyang mereka yang terdahulu. Kenapa? Karena yang menyembah berhala itu bukan cuma mereka, dari orang tuanya, ya, abaihim itu kan jamaknya, kakeknya, datuknya, sampai ke atasnya, ya, itu menyembah berhala, dan mereka tidak bisa menerima itu. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ketika mereka menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan meninggalkan sepenuhnya ya, amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang selama ini mereka lakukan, sampai bahkan mungkin mereka akan kehilangan kedudukan sebagai pemuka agama saat itu. Ya. Kenapa? Karena tadi konsekuensi ketika sudah menerima dakwah Islam itu, mereka harus sepenuhnya totalitas beribadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah, Rasulullah, la ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah. Konsekuensinya begitu berat sehingga mereka tidak berani untuk menerima itu dan melakukan penolakan. Ada catatan kaki ya, di nomor 1 kita lihat. Nah, ini kan tidak ada barisnya, tidak ada harokatnya. Usai kasih baris, antum kasih baris pakai pensil atau pakai pulpen boleh ya. Di bagian 1 yang paling bawah, halaman 24, ada catatan kaki atau istilahnya footnote. Ya, usai kasih baris dan saya jelaskan penjelasannya. Untuk pembahasan nomor 3 itu ada footnote-nya. Ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Nomor 1, lam yudlil, nah, penjelasan footnote-nya yang paling bawah, lam yudlil aba'ahum wa yasibhum bi'adati wal hidayati, sampai situ aja dulu ya. Lam yudlil aba'ahum wa yasibhum bi'adamil aqli wal hidayati. Lam yudlil, beliau tidak menyatakan sesat nenek moyang mereka. Lam yudlil aba'ahum, siapa tadi? Beliaunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menyesatkan ayah mereka, kakek mereka, nenek moyang mereka. Wa yasifhum, dan tidak juga menggambarkan atau mendeskripsikan, yang menggambarkan mereka bi'adami, berakal. Jadi Nabi tidak menyelesaikan, tidak menyebut mereka tidak berakal, wal hidayati, dan juga dan tidak mendapatkan petunjuk, illa ba'da, kecuali illa ba'da antamassaku bihujjati taqlidihim, kecuali karena kokohnya mereka dengan alasan atau dengan argumen taklidihim. Taklid itu mengikuti kepercayaan mereka. Maksudnya ya, Nabi Muhammad hanya ya, meminta mereka untuk meninggalkan ajaran yang mereka ambil dari nenek moyang itu ya. Illa ba'da an tamassaku bihujjati taqlidihim.
karena mereka itu hanya mengikuti mengikuti ajaran itu semata, taklid. Bahkan disebutkan kalau dalam istilah ilmu agama, taklidul a'ma, taklidnya taklid buta. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya diikuti terus, walaupun sebenarnya yang mereka ikuti itu mereka nggak punya ilmu tentang itu. Mereka nggak hanya mengikuti saja, walaupun yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu sesat, yang dilakukannya adalah tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Mereka sesat mengikuti nenek moyangnya. Nah, dalam hal ini qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala ini surah Al-Baqarah ayat 170, bisa antum buka juga di Al-Qur'annya, tapi di sini juga bisa sambil antum kasih harokat, kasih baris. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Artinya sambil antum catat ya tadi harokatnya, bisa antum sambil kasih harokat, kasih baris. Al-Baqarah tadi 170, bisa juga sambil antum buka Qur'annya ya. Wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, kalau tadi kan membacanya sambung ya, wa iza qila lahum ittabi'u, nah kalau diputus wa iza qila lahum ittabi'u, tapi kalau di Qur'annya bersambung ya, wa iza qila lahum ittabi'u, dan jika dikatakan kepada mereka ya, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Aba'ana tadi ya, nenek moyang mereka. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak juga mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 170 ya. Jadi itu untuk pembahasan nomor bagian ketiga. Pertanyaan nomor 3, silakan antum sambil lihat juga ada pertanyaan bahasa Arabnya di As'ilah. Hal talabu min ammihi ayyamna'ahu, apakah mereka meminta pamannya untuk mencegah atau melarang Nabi Muhammad SAW? Hal talabu min ammihi ayyamna'ahu. Baik, pembahasan terakhir nomor 4, bagian keempat, faraddahum raddan jamilan. Maka siapa di sini yang menolak? Maka pamannya Abu Thalib tadi ya, menolak permintaan kaum Quraisy tadi dengan penolakan yang baik, yang halus dan lembut. Jadi ditolak oleh paman beliau. Permintaan apa yang ditolak? Permintaan mencegah Nabi mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy atau penduduk Makkah pada saat itu. Kaum Quraisy ini tidak hanya sekali datang kepada Abu Thalib, kepada paman Nabi, tetapi ya, mereka nanti juga akan datang di kitab ini juga akan dibahas nanti pembahasan selanjutnya. Mereka juga akan mendatanginya yang kedua kali, bahkan sampai 3 kali mereka mendatangi paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib tadi, untuk meminta mencegah Nabi mendakwahkan Islam. Nah, ini baru permintaan yang pertama. War rasulu mustamirun fi nasriddin, dan Rasulullah SAW tetap melanjutkan, mustamirun fi nasriddin, tetap melanjutkan menyebarkan agama Islam. Tetap melanjutkan menyebarkan agama Islam. Kenapa? Karena ada yang membela beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib.
wa ila'i kalimatil haqq, dan menegakkan kalimat kebenaran. Ya, perkataan kalimat-kalimat kebenaran menegakkan dinul Islam. Ya, jadi kesimpulannya pada kajian kita hari ini kali pertamanya kaum Quraisy mendatangi paman beliau Abu Thalib untuk meminta mencegah Nabi mendakwakan Islam, dan ini kemarahan mereka. Kenapa mereka marah? Karena mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ini sebagian dari kaum Quraisy saja ya, tidak semua. Jadi yang di dalam kitab ini, di dalam kajian judul ini diceritakan hanya kaum yang menolak. Kaum yang tidak terima, di antara tokohnya adalah paman beliau juga, yaitu adalah Abu Lahab. Baik, ini kajian kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah, dan tentunya juga kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berkat kita mempelajari sirah beliau, menambah kecintaan kita kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, dan menambah kuat keinginan kita untuk selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghafalkan hadis-hadis beliau, dan mengamalkan apa yang kita hafalkan tersebut. Demikian naktatim bi qiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.